Suara terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah standby dari pagi hingga sekarang. Rasa hormat, takdim dan terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Sivitas Akademika Institut PTIG Jakarta, wakil khusus Fakultas Tarbiyah yang disupport total oleh Pak Dekan kita, Kiai Haji Dr. Baitur Rahman MA, dan juga hadir di tengah-tengah kita para dosen, ada Dr. Nailul, ada dari pasca sarjana juga ada Ustadz Dr. Mu'id Nawawi, ada Panglima kita yang selalu mengawal, Kaprodi PAI, ada Dr. Jamil Abdul Aziz MA, juga Kaprodi Yaud, Dr. Haji Ali Imran SGMA. Tak lupa kepada sahabat saya, pembedah utama yaitu Ustadz Dr. Asrori Mustarom MA. Beliau adalah Kaprodi PAI dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Juga sahabat saya Muhammad Rauf MBDI yang jauh-jauh bergabung dari Rembang. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Ini saya anggap sebagai berkah pekan literasi yang digagas dan diselenggarakan oleh Institut PTIG Jakarta, khususnya Fakultas Tarbiyah, terutama oleh para panitia yang bekerja luar biasa total sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya tidak merasa seperti sedang ceramah, tetapi saya menikmati goresan-goresan saya ini dibaca oleh orang-orang yang ahli, terutama Ustaz Dr. Asrori Mustarom dan Bapak Muhammad Rauf MPDI. Saya tak menyangka bahwa buku ini akhirnya kok jadi begitu. Padahal dulu ketika saya menulis enggak begitu. Ya, tapi harus begitu. Setelah dibaca, maka mudah-mudahan besok akan menjadi begitu. Maka ini kita harus menggunakan dhamir ya. Para partisipan, betul yang disampaikan oleh para pembahas, tapi saya ingin menyampaikan, sebetulnya dalam buku saya ini, saya ingin mengungkap bahwa pembelajaran itu harus mulai bergeser. Meskipun secara parsial itu sudah mulai, tetapi saya ingin mengkampanyekan bahwa secara struktural ya, bahwa kita ini harus ada pergeseran secara masif. Karena kalau kita yang menyoroti di kalangan akademisi, ini menjadi hal biasa. Karena akademisi adalah pribadi-pribadi yang konsen mengenai pendidikan. Tetapi bagi mereka yang bukan akademisi, ini terjadi keprihatinan bahwa tidak semua guru itu mampu dan mau bergerak untuk mengalah dan memenangkan siswanya. Tapi paradigmanya adalah guru itu maunya menang terus melawan siswanya. Nah, melalui pendekatan problem based learning ini, saya ingin menggeser bahwa guru memang orang yang kuat di kelas, guru memang pribadi yang tak terkalahkan di kelas. Tetapi dalam konteks pembelajaran, maka dia harus rela dan ikhlas mengalah. Karena sebetulnya yang akan dimenangkan adalah para siswanya. Karena itu saya berharap melalui penulisan PPM ini, siswa lebih banyak belajar dibanding waktu yang dimilikinya. Siswa banyak tahu dibanding apa yang dia baca, yaitu dengan cara problem based learning. Tentu saja kopnya adalah kalau anak SMA, atau SMP, maka bagian-bagian itu yang diberikan supaya mereka tidak overdosis. Nah, yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan bahwa para akademisi, khususnya guru, itu harus mengajar dengan menyandingkan antara kenyataan dan kenyamanan. Guru jangan hanya mau mengajar dengan nyaman dong, tapi dia juga harus melihat realitas bahwa siswa itu tidak selamanya berada pada posisi nyaman. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa di sini itu ada ya pada bagian-bagian ketiga itu saya bilang harus ada konstruktivisme, mandiri, kolaboratif, kontekstual, dan fun learning. Nah, dari sisi-sisi ini saya ingin membangkitkan bahwa guru atau siapapun yang mengajar jangan hanya mencari kenyamanan, tapi mari kita lihat bahwa ada kenyataan yang kita hadapi.
Karena Tuhan itu, Allah hadirkan siswa-siswi kita itu sangat beraneka ragam. Tidak mungkin kita terima barang jadi, tetapi Allah hadirkan itu ada yang jadi, setengah jadi, bahkan mohon maaf ada yang rusak dalam tanda kutip ya. Baik itu rusak secara kognitif, apalagi afeksinya, itu sudah pasti kita hadapi. Nah, karena itu salah satu yang menjadi topik utama dalam pembahasan buku ini adalah bagaimana seorang siswa itu dirangsang, ya, distimulasi agar memiliki kebiasaan berpikir secara kritis. Kritis bukan berarti ngeyel, kritis bukan berarti keras kepala ya dalam pembahasan buku ini, tetapi kritis adalah usaha terus-menerus untuk menemukan mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Karena itu problem berbasis masalah. Bukankah masalah itu selalu ada? Maka jangan pernah mengira pembelajaran hari ini itu tidak ada masalahnya. Nah, dengan waktu yang singkat itu, saya ingin mengajak kepada para pendidik, terutama guru, untuk membiasakan, menstimulasi bahwa di dalam kelas itu ada masalah, dan di dalam kelas juga siswa di trial and error, dicari tahu, diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Sehingga siswa datang ke sekolah membawa masalah, di sekolah ditambah masalah, tetapi di kelas diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan sebaliknya, dari rumah ada masalah, di kelas ada masalah, pulang masih membawa masalah. Nah, jadi ini bahaya. Nah, para partisipan yang saya hormati, yang saya bahagiakan, saya kira ini adalah betul ya kata Ustaz Dr. Asrori, memang buku ini bukan satu konsep yang baru atau new konsep, tetapi saya menginterkoneksikan bahwa Al-Quran itu sebetulnya mengajarkan hal itu. Bagaimana kisah tentang Nabiullah Yusuf dan ayahnya. Ya. Wa qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Dari situ ada isyarat. Maka disinilah terjadi interkoneksinya, yaitu ketika setelah ayat itu ayah Yusuf mengatakan bahwa cerita tentang mimpi itu jangan engkau sebarluaskan, jangan engkau viralkan kepada saudara-saudaramu, karena inna kaidah syaitani bin ihsani aduwwun mubin. Karena sebetulnya mereka itu bukan orang-orang yang bisa dipercaya, atau mereka itu justru akan merusak. Nah, dari ayat itu ada isyarat bahwa setiap manusia atau siswa itu membawa cita-cita. Tetapi dalam cita-cita itu ada juga problem. Nah, sebagai guru yang baik, tentu saja kita di kelas itu harus mengarahkan. Cita-citamu seperti ini, problemnya seperti ini, maka cara mengatasinya adalah seperti ini. Teman-teman para partisipan yang saya hormati, saya kira buku itu saya sudah share, terutama di internal mahasiswa Institut PTIG, supaya teman-teman bisa menyebar, membaca, memanfaatkan, dan silahkan itu secara PDF saya sudah bagikan, dan silahkan Anda share bagikan ke siapapun. Nah, tetapi nanti sesuai dengan saran Pak Muhammad Rauf dan Pak Dr. Asrori Mustarom, tentu saya sudah berniat dan bercita-cita setelah ini akan saya tambahkan satu item bagaimana implementasi di lembaga-lembaga berjenjang, baik dari SDNI, SMBMTS, SMA, SMK, dan MA. Mudah-mudahan nanti di terbitan kedua bisa lebih reflektif, aplikatif, sehingga guru itu bisa mencari inspirasi dari bahan bacaan yang nanti akan saya edarkan. Mudah-mudahan segera. Saya kira ini adalah bagian terpenting, karena itu saya teringat bagaimana ada seorang tukang batu di zaman Khalifah Abdul Aziz mengatakan, satu tukang batu pertama, Pak tukang, ente sedang ngapain? Lalu tukang pertama menjawab, saya sedang menata material-material ini supaya menjadi bangunan yang kokoh. Lalu dijumpai tukang batu yang kedua, Pak tukang, Anda sedang ngapain? Saya sedang membangun rumah dengan berbagai desain dan interiornya. Lalu yang terakhir, Pak tukang ditanya, Pak tukang, Anda sedang ngapain? Saya sedang membangun peradaban masa depan. Nah, mudah-mudahan kita adalah tipologi pembelajar sekaligus pengajar yang ketiga. Bukan hanya guru yang mengajar puzzle-puzzle KD, SK, dan materi-materi di kelas, tetapi kita sedang
mempersiapkan sebuah peradaban yang berkemajuan dengan berbagai stimulus yang kita hadirkan di kelas. Dengan demikian saya kira bangsa Indonesia itu dari waktu ke waktu terus bergerak maju, meskipun progresnya itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Melalui silaturahim media ini yang difasilitasi oleh Fakultas Tarbiyah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan paling tidak bisa menginspirasi kita bersama untuk bergerak maju, bahwa pendidikan Indonesia itu hari ini tertinggal, iya, tetapi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu terus optimis melakukan perbaikan, perubahan. Mudah-mudahan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa mencapai titik kemajuan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nur Afif, pemaparan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mungkin sesi selanjutnya pertanyaan, barang siapa dari audiens yang ingin bertanya silakan di raise hand, unmute speakernya atau bisa di kolom chat. Mungkin di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, saya bacakan dari Khairul Razak. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah ini? Apa kriteria yang diperlukan dalam mengimplementasikannya? Selamat untuk Pak Apip, selamat sehat dan sukses. Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada penulis ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Dr. Nur Afif. Ya, terima kasih kepada Pak Khairul Razak, salah satu audiens. Terima kasih atas partisipasinya. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Ini tadi yang menjadi catatan Dr. Asrori dan Bapak Muhammad Rauf, bahwa memang secara teknis buku ini belum saya lengkapi itu karena memang asal dari buku ini adalah disertasi. Dan di dalam disertasi itu memang membicarakan sesuatu yang besar, sehingga secara teknis rigid belum saya lengkapi. Tetapi secara tersirat, buku ini sudah mengisyaratkan bagaimana implementasi itu terjadi. Implementasi problem based learning yaitu tentu yang pertama dalam proses pembelajaran itu harus ada konstruktivisme. Konstruktivisme itu artinya ada kebersamaan antara guru, siswa, materi, dan masalah yang akan dihadirkan. Jadi masalah-masalah itu harus sengaja didesain oleh guru, yang dimana masalah tersebut dalam takaran dan analisa guru bisa diselesaikan oleh siswa. Jadi guru tentu bisa mendiagnosa pada level mana siswa ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadirkan. Jadi yang pertama harus ada kebersamaan ya antara materi, guru, siswa, dan masalah yang dihadirkannya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, saya kira itu adalah langkah yang pertama. Lalu yang kedua, implementasi PBM itu harus ada kemandirian. Jadi mandiri itu artinya guru tidak bekerja sendiri, siswa juga tidak bekerja sendiri, tidak. Tapi mandiri itu adalah kepercayaan. Kalau guru sudah mengarahkan, maka guru harus memberikan kepercayaan bahwa siswanya mampu menyelesaikan, menjalankan seperti apa yang sudah direncanakan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Lalu yang ketiga, ini penting, kolaboratif ya. Apa beda konstruktif dan kolaboratif? Kalau konstruktif itu konstruktif itu dia tidak ada unsur kompetisinya, tetapi dia saling menyokong bekerja sama. Tapi kalau kolaboratif, ini perpaduan antara konstruktif dan di situ ada nilai-nilai kompetitifnya. Sehingga dengan berkolaborasi itu, bukankah siswa di sekolah itu selalu pengen menjadi yang terbaik di kelasnya, selalu pengen menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, dengan berkolaborasi ini, mereka dihadapkan agar mereka mampu berkompetisi dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, sehingga bukan sama-sama bekerja, tetapi saling bekerja sama untuk mencari dan memperoleh tujuan yang baik. Lalu yang paling penting, yang keempat, saya kira ini kontekstual ya. Jadi PBM itu dia pembelajarannya tidak boleh bias, dia tidak boleh ambigu, tapi harus kontekstual.
ketika guru menghadirkan tema akhlak atau materi-materi yang membahas tentang akhlak, maka saya kira harus spesifik di situ. Jangan melebar, karena nanti kalau melebar nanti hasilnya tidak fokus. Dan yang terakhir saya kira pembelajaran itu adalah kegiatan yang serius memang. Tetapi tidak boleh selamanya keren ya. Di dalamnya itu harus ada fun learning. Ya. Jadi ada pembelajaran meskipun dia serius, tetapi ada di mana nilai-nilai humoritas yang dihadirkan oleh guru. Saya kira itu Pak Rozak, bahwa implementasi PBM itu kita bisa lakukan dengan paling tidak 5 cara itu. Harus terjadi konstruktivisme pembelajaran, kemudian ada kemandirian baik dari siswa maupun guru, kemudian ada kolaboratif, kemudian ada kontekstual, dan yang terakhir tentu saja pandemi. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih.